Assalamualaikum, Seth. Suara saya kedengeran nggak, Mas Tiar? Ada suara saya ada nggak? Ada. Ada ya. Kita ngobrol santai aja nih, Mas Tiar nih. Siap 86. Kalau nggak santai capek ya. Ambil push up, ambil lari kan, ambil jogging. Iyalah, santai aja kita, Mas Tiar. Apa nih? Iya. Oh, kita pembukaan dulu kali ya. Oke, sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salam. Dewasa. Baru pertama kali ya. Udah lama juga sih nggak live. Udah nggak live ini kesempatan kali ini. Rencana atau emang kita udah mau live bersama Mas Tiar nih. Aneh sama Mas Tiar lagi coba ngebangun satu website, satu platform yaitu Sakina Academy, yang dimana rencananya nanti dari Sakina Academy ini kita ngebuat webinar recorded gitu supaya membahas materi-materi pernikahan, materi-materi tentang keluarga lebih mendalam. Ya betul Mas Tiar ya? Yep, betul. Nah, dari konten aneh nih Mas Tiar, kemarin yang ngebuat konten terkait uh, surga suami yang lupa dengan surga. Tuh lupa nih judulnya apaan. Pokoknya Tenang, tenang. pokoknya Saking terkait banyaknya yang konten jadi dia bingung. pokoknya terkait ini yang hadis Rasulullah atau khairukum li ahlihi wa ana khairul li ahli. Sebenarnya ini ngambil dari situ. Gitu. Karena kan di sini Rasulullah kan akhlak yang paling Salam. baik lah terhadap Hmm, uh, keluarganya, ya kan. hmm. Tapi masalahnya banyak suami yang dimana uh, bisa dipandang oleh orang lain itu baik gitu, tapi sama keluarganya sendiri itu ya si istrinya atau si anaknya merasa sengsara dengan uh, hasil dari didikan suaminya. Nah, menurut Mas Gitu. Tiar, gimana nih suami yang seperti ini? Apakah harus harus dia dia biarin aja istrinya sengsara dan dia lebih baik Hmm, sama orang lain, atau hmm. dia harus berubah? Tapi kalau mau berubah caranya gimana nih Mas Tiar? Wah, ini menarik ya. Jadi kalau di luar suami itu dipandang oleh orang atau dinilai oleh orang itu adalah personal yang baik, ya enggak? Iya. Laki-laki yang baik, bahkan mungkin tipe laki-laki idaman lah, suami idaman, wah gue banget nih, bahkan bisa sampai bikin para perempuan tuh, oh gue pengen nih punya suami kayak gitu gitu. Tapi ternyata di rumah itu 180 derajat. Nah, kalau Iya. misalkan begitu, hmm, gimana ya? Oke, ini sebenarnya banyak faktor. Kalau Apa karena kurang misalkan mau ngajar kita, si suaminya? bisa iya, bisa tidak. Anggaplah iya, tapi masalahnya itu hanya buah. Artinya Oke. gini, apakah itu hanya perasaan istri, atau emang itu faktanya, atau memang itu hanya apa perasaan suami atau perasaan anaknya atau gimana? Atau jangan-jangan bisa juga faktor ini nih Ini untung kita bukan Apa malam tuh? Jumat nih, malam Minggu ya. Faktor Iya. jin itu bisa Jin? Faktor Kok bisa? of course bisa faktor jin. Jin itu setan itu kan diantaranya ingin memecah rumah tangga ya. Oke, Iya itu betul. misi di antara misi utamanya itu baik jinnya sendiri ataupun dari sihir. Nah, sihir juga dalam Al-Baqarah kan dijelaskan untuk memecahkan suami istri kan. Nah, Iya betul. makanya ada beberapa adab ketika masuk rumah walaupun nggak ada orang, terutama masuk kamar kita membaca assalamualaikum warahmatullahi solihin kan. Itu agar jin-jin termasuk jin yang suka bikin rumah tangga kisruh tuh pergi gitu. Nah, ini banyak faktor nih. Ada faktor manusiawi, ada faktor non manusiawi, binatang. Nah, ini kalau di modul kita biasanya bilang di modul selanjutnya. Kalau ini kan Dulu nggak bisa di saja. live selanjutnya. Gak bisa Mas Tian.
belum saling mengenal. Oke. Sehingga, akhirnya istri asik dengan asumsi dan persepsinya, kemudian juga suami pun asik dengan asumsi dan persepsinya, ditambah belum terbangunnya komunikasi yang baik di antara mereka. Saya suka nanya begini sama teman-teman yang sharing ya. Saya suka nanya balik, sejauh ngerasa nggak sih atau merasa sudah kenal pasangannya belum? Itu dua arah ya. Nah, kalau misalkan mereka menjawab sudah, sejauh mana? Nah, nanti kita bisa ada beberapa pertanyaan sederhana gitu ya. Nah, itu nanti akan menunjukkan sejauh mana kita saling mengenal pasangan kita. Itu bisa menyebabkan hal yang tadi gitu loh. Contoh, ini faktor internal ya, terlepas dari eksternal nih. Misalkan, ya karena istri itu asik dengan asumsi suami itu harus A, B, C, D, E, harusnya begini, harusnya begitu. Nah, tetapi tidak pernah diungkapkan dan juga dia belum ngerti misalkan suaminya seutuhnya, begitu juga dengan suami dengan istri, maka ketika di rumah jadi kayak orang asing kan, kasar gitulah. Ditambah kalau kita lihat dari komunikasi, laki-laki kan mengeluarkan kata tidak begitu banyak. Kalau dia keluar beraktivitas, dia sudah mengeluarkan berapa sekian kata, balik ke rumah kan dia jadi malas ya, capek, kasar gitu lah, energi sudah habis sisa. Nah, ini banyak faktor. Nah, sekarang kalau misalkan kita sebagai suami, ya kalau kita sebagai istri kan nggak mungkin ya, nanti kita melambai gitu. Bilangnya betul. Nah, kalau kita sebagai suami, mau tidak mau ya, apapun kesibukan kita di luar, sekali lagi ya, apapun kesibukan kita di luar, siapapun kita di luar, dan siapapun kita tuh maksudnya anggaplah profesi, jabatan, kita di tengah masyarakat seperti apa. Ketika kembali ke rumah, maka tetap kita adalah seorang suami. Oke. Kalau misalkan kita bilang, oh gila gue nggak bisa, gue sibuk banget men. Lu gila gue meeting sana, meeting sini, gue ketemu klien, gue ngoceh sana, ngoceh sini, nggak. Gue entertain sana, entertain sini. Atau misalkan dia pejabat lah, misal dia seabrak-abrak. Gue udah waktunya sisa buat keluarga. Logis kan? Iya. Fakta dong. Nah, kita balik. Siapa manusia yang super sibuk di dunia kalau bukan Rasulullah SAW? Nah, seorang panglima, seorang pemimpin negara, bahkan seorang nabi Allah. Tetapi ketika beliau bersama keluarganya, masih sempat kan bercanda dengan Aisyah? Betul, masih sempat kan mengecup lembut pipi istri-istrinya, istri-istri ya. Karena Rasulullah banyak istri-istri, kalau antum istri aja. Amanah. Masih sempat kan bercengkrama, bercanda, masih sempat mencium anaknya, cucunya, anaknya udah meninggal, cucunya. Begitu beliau. Artinya kita tetap harus. Bahkan masih sempat beliau mencuci baju istrinya. Wow, amazing kan? Cuci baju sendiri ya? Membantu. Nah, ini ada pembahasan lain nih di modul selanjutnya. Membantu istri itu apakah wajib, sunnah, atau mubah bagi seorang suami, atau jangan-jangan halal atau haram gitu. Ini suka berantem gara-gara gini doang nih. Nah, kalau kita ingat siapa kita, Mas Bro, setidaknya gitu. Oh iya nih, gue punya istri. Oh iya, gue punya anak nih. Gitu. Yang dia punya hak atas kita dong. Ya nggak? Nah, tapi kalau kita anggaplah kita tidak demikian. Kemudian istri juga menuntut dengan persepsinya tanpa dikomunikasi agak repot. Tapi kalau misalkan istrinya paham, makanya dulu ada punya senior perempuan, dia bilang begini, semenjak saya nikah dengan suami saya adalah istri kedua. Kita kaget. Padahal kita pertanyaan yang sama saat itu. Loh, teh, emang istri kedua? Iya, istri pertama siapa? Umat. Begitu ngomongnya. Umat. Coba. Umat, karena suaminya memang seorang pendakwah. Jadi kesana, kesini, kesana. Jadi dia harus bisa mengerti bagi waktu dengan umat-umat yang lain. Ya kan, pulang mungkin sisa, kadang nggak pulang. Jadi dia nggak harus, tidak boleh menuntut lebih gitu loh. Dia paham itu.
Nah, Iya, masalahnya iya. tidak semua istri pun punya pikiran begini. Nah, bagaimana dia bisa begitu? Sebelum menikah ada pembicaraan, ada visi misi. Nah, itu yang kadang kita lupa. Kita bisa kalau udah nih mau nikah nih ngomongin pasangan nih, konsep nanti kita apa nih weddingnya nih, pestanya apa nih, cateringnya gimana nih, sebenarnya apa ya nggak? Tapi Iya, iya. jarang. Oke, visi misi kita nikah apa? Nah, itu Tapi kadang Wallahu udah alam. disiapin, nih visi misinya nih, ya kan? Sebelum nikah. Hmm. Tapi setelah nikah lupa tuh visi misinya tuh, nggak pernah diomongin lagi. Kan banyak juga kayak gitu. Lumrah. Oh, banyak banget. Itu karena kita manusia. Kalau kita robot kita nggak lupa. Nah, makanya gini ya, sebenarnya rumah tangga juga butuh evaluasi. Nah, ada yang mungkin teman-teman yang sudah direncanakan, oke, kita evaluasi setiap sebulan sekali misalkan. Ada yang evaluasinya random, ada yang evaluasinya dibikin formal atau semi formal. Ana punya teman di keluarganya itu setiap berapa waktu sekali mereka gathering, kumpul nih, anak, istri, terus mereka saling tukar pikiran, saling ngomong, oh pengen evaluasi dah. Ana bilang, Anda belum pernah nemu ya, tapi ada juga orang yang evaluasinya mungkin dalam keadaan santai ya sambil jalan. Ya kalau di kita mungkin konsep kayak pilot talk lah ya. Nah, itu perlu gitu. Nah, kalau kita, ya itulah nanti kita akan, oh ya, dulu kan kita begini ya. Wajar lah kalau visi misi nggak ketika dalam perjalanan atau akhir agak melenceng, itu lumrah. Ya. Oh, gitu. Makanya saling mengingatkan. Nah, itu begitu Pentingnya lah. Wallahu pentingnya a'lam. evaluasi tadi ya. Berarti evaluasi udah kayak kantor gitu ya. Ih, loh, kalau kita lihat definisi pernikahan itu adalah organisasi, Iya, iya. lembaga. Pernikahan itu lembaga. Ya kita nggak bisa jalan gitu aja. Orang tua kita pun dulu melakukan hal itu, tapi memang mungkin tidak dibahasakan dengan konsep kita sekarang gitu loh. Yang ngomong Iya, mereka iya. berdua, Bu. Nah, ini gimana nih kita nih? Iya Pak nah kan gitu. Ya cuman kita ya kita terlalu harusnya kita bisa lebih dari mereka karena udah banyak banget lah gitu yang ilmu-ilmu yang memperjelas tentang itu gitu. Cuman kadang mungkin kita lupa itu aja. Evaluasinya di ini, di medsos, di Oke, oke. status. Aduh, Jangan lah Allah. daripada Eh, tahu. ada kan Nih emang begitu biasanya. Oke, oke. iya, ada pertanyaan nih Mas Tiar nih Hmm. terkait tadi kan ada kita udah ngomongin visi misi kan. Ada yang nanya nih. Melihat sendiri masalah-masalah dari pernikahan orang lain membuat saya agak takut menikah. Tolong nasihatnya. Nah, berarti nih posisi melihat sendiri Belum masalah-masalah dari menikah. pernikahan orang lain. Oke. Perempuan apa laki-laki nih? Karena beda Perempuan beda sepertinya. Oke. Kalau gini, kenapa saya tanya perempuan laki-laki? Nanti akan ada beda mental, beda mengolah informasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan seperti hal yang kita tahu cenderung ke perasaan, laki-laki cenderung ke logika ya. Nah, kemudian kita harus tahu dulu apakah masalah pernikahan itu hanya masalah pernikahan atau sebelumnya dia punya trauma. Kalau dia punya trauma tentang pernikahan atau dia melihat rumah tangga siapa atau orang terdekatnya seperti orang tua, maka itu harus di-healing. Traumanya itu harus diatasi. Traumanya harus diminimalisir atau dihilangkan. Tapi kalau misalkan dia ternyata takutnya itu karena tidak pede, jadi maka harus cari tahu kenapa dia punya rasa takut yang berlebih. Nah, itu pun harus dicari tahu. Kalau ada sesuatu, maka itu harus perbaiki. Tapi simpelnya begini, ada hal yang bisa membuat kita menikah. Ini kita asumsikan Islam ya. Kalau Iya. misalkan yang nanyanya Muslim atau Muslimah, maka ketika kita menikah, kita sedang melakukan ibadah dan itu adalah sunnah Rasulullah yang memang kita harus ikuti gitu. Nah, jadi poinnya gini, oke, saya nikah bukan karena yang lain, tapi saya nikah karena ingin mengikuti Rasulullah, karena saya ingin ibadah. Nah, ada pun permasalahannya, nikah nggak nikah, masalah ada nggak? Masih ada lah masalah. Ada. Satu. Kedua, kalau misalkan ada 10 pasangan, 10 pasangan ya, Iya. berapa yang punya masalah? Ya 10-10 pasti ada masalah lah Mas Tiar. Betul.
Betul. Artinya kita tidak akan pernah luput dari masalah itu, ya nggak? Iya. Yang ketiga, Betul. Allah itu luar biasa. Allah itu menciptakan masalah satu, tapi menciptakan solusi bersama masalahnya Allah tidak sebutkan jumlahnya. Dalam surat Alam nasol Alam nasolaka sadrak wa do'ana anka wizrak allazi anqadzarak wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Yang keduanya inna ma'al usri yusra. Usrnya masalah, yusronya solusi. Diulang lagi di ayat yang sama, ada usr, ada yusra. Dalam bahasa Arab, al-usr itu pakai alif lam. Dua ayat itu pakai alif lam, itu berarti satu masalah. Sementara yusra, dua-duanya nggak pakai alif lam, berarti solusinya tidak terhingga. Nah, jadi kita pede aja. Solusi masalah pasti ada, tapi solusi lebih banyak itu pun udah niscaya. Pasti ada. Yang terakhir, kita tinggal di dunia ini tidak sendiri. Ada keluarga, ada antum, ada anak, ada teman-teman, ada sahabat, yang pasti kita tinggal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak? Iya, Nah, tapi nunggu itu, solusinya kapan tuh, Mas? ya tergantung masalahnya lah. Masa kita cari solusi dulu baru masalah? Di mana-mana masalah dulu baru solusi. Ya, makanya tergantung nanti gitu. Kan ya kecuali kalau yang tadi ya, kalau dia ada trauma, ada apa, nah itu mungkin bisa dikonsultasikan dulu. Atau mungkin ada rasa takut, saya takut tidak bisa menjadi istri yang baik. Nah, kenapa dia berpikiran gitu? Saya takut nanti saya dapat terkena KDRT. Nah, itu kan bisa dicari, dianalisa apa masalahnya dan cari. Nah, gitu ah. Oke, Insyaallah khair. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya tuh ini. Bagaimana cara agar bisa memperbaiki rumah tangga yang sudah tidak sehat secara sepihak? Sepihak tuh dari pihak mana nih? Oke, yang nanya suami istri nih. Bagaimana cara agar istri. Oke, berarti kan gini, karena ini keluar dari istri, bagaimana cara? Seyogianya yang mendidik itu kan suami, ya enggak? Yang dididik adalah istri. Oke, baik. Ya. Maka di sini yang paling pertama kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Oke? Karena yang punya hati, yang punya jiwa, yang punya solusi adalah Allah. Itu udah mutlak. Yang kedua kita lihat nih. Kan itu kan tidak sehat ya? Tidak sehat itu kan umum. Ya. Apa? Nggak sehatnya itu apa? Komunikasi? Atau misalkan faktor apa? Ekonomi? Atau perilaku? Agama? Atau apa? Nah, kalau sudah bisa diidentifikasi, oh saya nggak sehat, rumah tangga saya nggak sehat karena ini nih, maka kita bisa perbaiki di titik itu gitu. Sama kalau seperti halnya kita ke dokter. Kalau misalkan kurang baiknya karena si suaminya dari segi komunikasinya kurang baik, gimana? Oke, berarti yang komunikasi kurang baik adalah suami. Kita lihat, yang dimaksud kurang baik itu apakah dia marah-marah? Ditanya dikit marah. Benar dong? Atau dia pendiam? Ditanya nggak tanya diem aja gitu. Oke, yang marah-marah. Berarti emosional kan? Iya. Kita lihat kalau misalkan ternyata apakah dia marah-marah, apakah datang ke rumah marah, kita jadi air. Oke. Ini pasti ada sesuatu. Nah, kita bisa flashback nih, apakah sejak awal pernikahan begitu? Kalau misalkan sejak awal pernikahan dia sudah tahu suaminya marah-marah, harusnya dia sudah tahu caranya. Tapi ada juga orang yang misalkan kasusnya gini, waktu nikah biasa-biasa, waktu belum nikah biasa-biasa aja. Setahun pernikahan masih biasa-biasa aja. Masuk tahun kedua ternyata suaminya mengalami perubahan. Dia jadi emosional, dikit-dikit marah. Cari penyebabnya. Nah, berarti istri harus cari detektif nih, jadi detektif. Tapi jangan frontal nanyanya. Cari momen terbaik, tanya, Mas, oke, tidak ada salahnya kalau kita minta maaf. Kok kita minta maaf sih? Orang kita nggak salah, ya juga kita yang dimarahin, ya nggak? Iya. Nikah itu sama, kayak bermain catur,
Jadi kita tidak usah selalu maju, terkadang kita mundur untuk pasang strategi berikutnya. Maksudnya kita minta maaf, Mas, aku mohon maaf, kalau selama ini aku ada salah. Aku belum bisa jadi istri yang baik, aku ya begitulah, aku begini begini. Nah, laki-laki biasanya kalau udah begitu, luluh. Atau misalkan dia malah muntah, iya kamu nih begini, terima aja telan walaupun sakit. Nanti sesudah keluar semua, baru giliran. Mas, kan kita nikah ini untuk waktu yang lama. Aku ingin, nah suami itu gini ya, suami itu tidak, laki-laki fitrahnya tidak ingin dia diperintah. Kamu harus begini, kata harus begini, harus itu nggak suka. Masa Tapi rendaman ya. diajak. Oh iya, paling enak diajak. Mas, aku mau yuk kira-kira gimana nih rumah apa namanya hubungan kita. Aku ngerasa kayaknya begini ya. Apa sih yang harus aku lakukan? Nah, persuasif. Laki-laki kalau ngerasa dibutuhin, jadi ngerasa kayak gue gitu. Iya nggak? Iya, ya. Aku tolong dong mas bimbing aku. Nanti ngalir tuh. Nah gitu. Tapi kalau memang yang udah ketemu frekuensinya, yang udah bisa ngomong enak gitu ya, udah bisa langsung diajak, kita langsung evaluasi. Nah itu bisa langsung saja. Terus ada juga yang marah-marahnya faktor lain Faktor di luar. luar. Nah, Hmm. berarti kita harus pahami nih, stres. Gini nih, orang kalau di luar, para istri mohon maaf juga harus dipahami, laki-laki itu kalau udah di luar itu mau nggak mau bebannya ada. Minimal di jalan dia ada beban. Kita nggak tahu mungkin dia berantem sama orang di jalan, dia beban lagi macet, dia kesel karena apa, misalkan dia kena kerjaan, ketika pulang maunya tempat ternyaman tuh ya di rumah. Gitu. Nah kalau emang Oke. ternyata faktor eksternal dan kan ada suami yang nggak mau istrinya ikut campur urusan dia ya. Jadi udahlah nggak mau. Nah, kayak Pak Habibie itu ya, rahimahullah. Hmm. Masalah dia ditelan sendiri. Bu Ainun rahimahullah itu nggak tahu masalah Pak Habibie, tapi Bu Ainun tahu sendiri. Nah, kasarnya begitu. Kalau memang misalkan nanya terus suaminya tidak berkenan, jangan dipaksa. Kita pahami aja. Oh, udah tenangin aja. Kalau kita tanya, Mas ada apa Mas? Oh gini-gini, udahlah kamu nggak usah maksa, jadi terima aja. Tapi kita doakan, kita tenangkan aja sudah. Nanti kalau misalkan Oke. Mas mau cerita, aku siap. Kalau Mas sudah siap cerita, aku siap untuk nerimanya. Nah, Iya, tapi ya. ada juga yang marah-marah, mohon maaf, karena faktor orang ketiga. Maksudnya gimana? Nah, orang ketiga, misalkan dia lagi dekat dengan perempuan lain. Oh, Ini ini tidak bisa dipungkiri nih. Walaupun dia tektok ya, saling berkaitan. Dia dekat dengan perempuan lain, mungkin awalnya juga udah kesel dulu. Biasanya kalau awalnya udah kesel dulu, dia nyaman dengan perempuan lain di luar, terus dia pulang makin kesel lagi sama istrinya tuh. Nah, kalau begini berarti juga harus pasang kuda-kuda bertahan dulu, jangan langsung nyerang gitu. Biasanya kan iya, ya. biasanya ya, apalagi udah ketahuan, atau apalagi langsung nuduh, kamu ada perempuan lain ya? Oh makin jadi aja. Tenang dulu, kumpulin aja tenang gitu. Walaupun sulit ya, saya yakin pasti sulit lah untuk bagi seorang perempuan begini tuh. Makanya perempuan tuh luar biasa lah bisa dia nyimpen aja gitu. Nanti Iya, kalau ya. misalkan udah tenang baru. Nah ini faktor tuh banyak masalahnya. Nah tapi saya punya tips gini kalau suami yang suka marah-marah ya, Gimana? Hmm. berikan penampilan terbaik. Satu, Fisik maksudnya? fisik, fisik dandan, penampilan terbaik di rumah. Kedua, wajah ternyaman, wajah yang menyenangkan. Nggak usah make up sebenarnya, tapi minimal dia tidak cemberut, minimal dia senyum, minimal dia ketika suami datang tuh dia nerima dengan penuh senang gitu. Apa walaupun dia lagi kesel, walaupun lagi bete misalkan, itu butuh perjuangan. Iya. Nanti ya, kalau misalkan suami lagi marah nih, diem, nggak usah ngomong, biar marahnya selesai tuntas, selesai. Udah selesai nih dia marah-marah nih, dia Iya. muntah nih, peluk, minta maaf. Allah, Mas, maafin aku ya Mas, maafin aku ya Mas gitu. Aku minta maaf aja. Nah, yang bingung nanti dia tuh, kenapa istri gue minta maaf nih? Astagfirullah, ya maafin aku. Udah. Nanti kalau dia udah tenang, kayak anak kecil. Ih, laki-laki mah kalau udah dipelukan perempuan, balik kayak anak kecil. Coba aja. Tapi Tapi biarin dulu kalau muntah dia. iya, ya.
Tapi kalau misalkan dari solusi Mas Tiar, berarti otomatis si ini berjiwa besar dan kesabarannya jadi harus lebih bersabar dong berarti. Itu perjuangannya. Kalau dari sisi istri, ya kan? Ya, itu yang makanya di medan dakwah, medan jihadnya perempuan itu diantaranya adalah di rumah, rumah tangganya, di dapurnya, di kamarnya, di ruang tamunya, di rumahnya. Itu medan jihadnya. Tapi kalau kita udah punya mindset begini, enak banget tuh laki-laki, udah kelar. Ya udah, sama gimana lagi. Itu dia kenapa pentingnya tadi orientasi kita menikah. Orientasi itu bisa individu. Contoh, kita pribadi berorientasi nikah itu adalah ibadah dan tujuannya mau karena Allah gitu. Sekalipun pasangan kita tidak mempunyai orientasi yang sama, tapi ketika kita punya orientasi itu, kita akan menjalaninya di track itu. Dan ini bisa ngebawa. Perlahan, butuh waktu, iya. Itu pentingnya, gitu maksud saya. Dan percaya sama Allah, ya sama Allah. Udah jadi jaminan. Ketika kita menggantungkan sesuatu ke Allah, lelahnya beda. Beteknya beda. Makanya harusnya konsep tauhid dan keimanan itu ada dalam pernikahan. Gitu Oke. Allah Tapi kalau alam misalkan dari sisi suami, bagaimana cara si suami supaya emosi yang datang dari luar itu tidak tertumpahkan kepada istrinya? Oke. Oleh karena itu ada adab. Masuk rumah, masuk rumah ngucap salam. Termasuk salam yang tadi kalau nggak ada orang. Biar setan jinnya pergi. Otomatis dia masih bawa energi negatif dong dari luar. Iya, betul. Masuk, jangan ngomong, jangan apa, langsung masuk kamar mandi. Bersih-bersih. Ambil wudhu. Iya, masuk kamar mandi. Langsung ambil wudhu. Ambil wudhu, udah bersih-bersih, ambil air wudhu. Ditenangkan secara batin dan jasadnya. Kalau memang bisa mandi, mandi. Nggak usah ngomong dulu. Kecuali memang ada hal-hal yang dia harus ngomong ya. Kalau dia lagi energi negatifnya lagi benar-benar besar, wah pokoknya bete banget lah, kesel banget. Sebaiknya dia berhenti sejenak. Dinetralisir dulu. Jangan langsung pulang ke rumah. Tunggu. Jangan langsung pulang ke rumah. Nah, makanya orang tua dulu mungkin tidak semua daerah, setiap mereka habis safar jauh ya, berpergian, mereka nggak langsung pulang ke rumah. Mereka singgah dulu di satu tempat. Walaupun orang tua dulu maksudnya supaya jin yang ngikutnya nggak ngikut gitu. Tapi maksud kita supaya kita tenang dulu, kalem, baru pulang ke rumah. Nah, terus kemudian para suami, oleh karena itu jangan lupa zikir pagi petang dan istighfarnya. Istighfar tuh, kita lagi bete banget nih, kesel banget. Udah, istighfar untuk menetralisir. Nah, itu yang harus diingat. Ya jangan sampai tumpah semua gitu. Kasihan kan kita bete sama orang, tumpahnya di rumah. Iya, betul. Nah, itu dia. Tapi kalau ternyata tabiatnya emosional, maka laki-laki itu harus terapi. Dia harus menterapi dirinya sendiri. Iya, betul. Kenapa dia emosional? Karena tidak ada manusia itu, tidak ada yang lahir membawa fitrah suka marah-marah, nggak ada. Fitrahnya itu ada beberapa emosional dasar ya termasuk marah. Tapi untuk marah-marah itu udah bukan normal. Nah, maka harus dicari kenapa nih, gue kok suka marah-marah, gue kok suka begini, di terapi. Makanya kan ada anger management. Gitu. Nah, itu gitu. Makanya bagi teman-teman, suami nggak sadar juga pasti kan kalau misalkan dia suka marah-marah. Kalau suami nggak sadar berarti yang harus menyadarkan siapa? Istri dong. Iya. Ya pasti siapa lagi? Masa suaminya sendiri? Atau ajakin, udah gini aja, nonton podcastnya Catatan Dewasa aja, mikusakinah.com gitu. Kalau misalkan ada orang tipenya nggak bisa ngomong ya, saudara, tapi gini ya, ini mohon maaf nih, ini biasanya istri suka begini nih, lagi ada masalah sama suaminya, terus dia nemu ada kajian misalkan, pas banget sama masalah gua nih misalkan, main share aja gitu kan,
Suami yang nerima kan nggak tahu ya, mungkin lagi enak lagi enggak, udah gitu nggak ada keterangan apa-apa. Apa sih ini maksud bini gua nih? Nggak jelas banget. Kalau gitu gimana? Nah, saran saya kalau mau, buka bareng. Mas, ini ada pembahasan bagus nih, Mas. Menurut Mas gimana nih, Mas? Coba deh. Nah, dikaji bareng. Jangan cuma nge-share doang gitu. Iya, iya, iya. Yang ada, apaan sih ini bini gua gitu. Ya Allah alam bisa, Allah alam bisa. Lanjut nih Mas Tiar nih, pertanyaan terakhir nih. Kita mau usah lama-lama Mas Tiar. Oke. Aku kan nikah 2 kali. Kenapa setiap ada masalah sedikit selalu ingat ke mantan suami yang dulu? Berarti gimana cara move on nih Mas Tiar nih? Wadidaw, masih kangen ya? Aduh. Oke. Dia kalau oke, ini pernikahannya harus dilihat nih ya sebenarnya. Waktu itu histori nikah yang keduanya bagaimana? Kalau dia nikah yang keduanya karena pelampiasan, ada ya. Karena pelampiasan, karena gengsi itu gini. Setelah ribut misalkan terus ngelihat mantan suami udah nikah, gue nikah. Atau pengen Iya. manasin misalkan. Maka yang harus diselesaikan diri dia sendiri. Artinya saat dia mengambil keputusan nikah yang kedua, itu sedang dalam keadaan tidak stabil. Oke. Oh, Pelampiasan itu nggak ada yang benar. Ya. iya. Kalau misalkan ternyata dia pisah, memang ada masalah, terus nikah juga dengan yang normal gitu ya, artinya ketemu gitu. Dilihat juga, apakah di faktor paksaan nih, paksaan dari orang sekitar, paksaan situasi, paksaan kondisi, maka harus disegarkan kembali niat menikahnya. Yang ketiga, anggaplah semuanya normal-normal aja. Tapi ternyata masih suka ingat sama mantan. Ingat itu adalah memori yang dia masih menempel. Berarti masih ada yang belum selesai. Nah, ketika ingat sama mantan, perasaan apa yang dirasa? Apakah rindu, sedih, marah, kesel? Itu semuanya berbeda. Iya, iya. Karena benci dan cinta itu sama-sama di hati, sama-sama di ingatan. Kita nggak tahu. Nah, kalau misalkan dia ingatnya karena rindu, berarti ada rasa sayang yang belum terselesaikan, ada penyesalan. Tapi apapun alasannya ya, maka satu, dia harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Karena posisi ini dia sudah menjadi istri orang dan suaminya berhak atas dia, baik batin maupun jasad maupun fisik. Itu udah hak suaminya. Iya, iya. Oke. Yang kedua, tidak usah suaminya harus tahu jika itu ternyata dapat menimbulkan perkara yang lebih besar. Oke. Dikit aja. Iya, biarkan aja. Kecuali dia tahu kalau suaminya berjiwa besar. Artinya dia mau minta solusi gitu. Mas, aku kenapa ya aku masih begini, Mas? Tolongin dong, Mas. Misal. Kalau suaminya berjiwa besar dan solutif, dia akan cari solusi. Tapi kalau suami tidak berjiwa besar, iya, maaf ya, ya, ya deh. Kalau suaminya tidak berjiwa besar, yang ada jadi masalah. Oke, dikip. Oh jelas, apalagi suami pencemburu. Jangan sampai gitu, banyak kasus kan gara-gara cemburu. Kemudian dia harus bisa menata ulang. Ini nggak mudah, urusan hati itu nggak mudah, tapi bisa, mungkin. Hati yang ditata ulang. Ada namanya tazkiyatun nufus ya, pembersih hati, pembersih jiwa itu bisa digunakan. Di antaranya adalah dengan banyak istighfar. Ya Allah, astagfirullah. Saya pernah ada kasusnya hampir mirip, tapi itu mantan pacar bukan mantan suami. Dan itu udah selesai, dibilang selesai. Tapi kadang suka datang lewat mimpi. Ketika dibangun, yang ada tuh dia langsung nangis. Karena merasa, kenapa gue begini? Merasa bersalah sama suaminya, terus dia peluk suaminya. Nah, setelah kita telusuri, maka ada yang belum selesai, gitu.
Entah mungkin rasa dendam atau rasa apa atau dari diri dia gitu. Akhirnya kita di terapi, dicoba tata. Alhamdulillah mulai berkurang. Nah, kurang lebih gitu ah. Jadi harus diurai Oke, dulu, dicari. Wallahu a'lam bishawab. oke. Makasih banyak nih Mas Tiar nih atas jawaban-jawabannya. Makasih juga nih atas waktunya udah ikut live bareng Aneh. Bagi Oke, teman-teman sobat sama-sama. dewasa yang pengen dengerin lagi nih webinar kita, pembahasan-pembahasan kita, bisa klik link di bio Aneh buat dapetin ebook beserta webinar recordernya. Karena kita lagi ngebangun platform Sakin Academy. Jadi otomatis pembahasan-pembahasan rumah tangga, di situ kita udah bahas semuanya by video. Terus akan di launchingnya tanggal 1 Oktober nanti. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya Bang. Mas Tiar. Apa keceletot? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa Subhanallah, bihamdika asyhadu an wabihamdika, la asyhadu ilaha an illa la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, syukron Oke, ya semoga semuanya. ya, Ari barakallahu fiik. syukuran juga Mas Tiar. Semoga kita bisa gapai sakinah Amin, keluarganya dan amin. juga menjadi suami yang bijaksana. Sana, ya bijaksana. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terdekat.